Jangan lupa untuk sahabat Asyabab sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Amarozan Basalama. Kurang paham sih sebenarnya Ana. Menurut Ana itu ain itu adalah di mana seseorang memuji ciptaan Allah tapi tanpa mengingat penciptanya. Ain. Tahu nggak? Belum. Belum, Masya Allah. Tapi menurut antum ain itu apa kira-kira? Ain. Belum tahu. Kurang tahu saya, dengar. Belum tahu. Kira-kira yang sepengetahuan Mas Abdan, ain itu apa? Benar nggak tahu. Belum tahu, Taib. Ana Rilo Panbudi. Rilo. Kalau kata saya kayak seperti ada rasa hasad, rasa iri. Jadi itu bisa menimbulkan penyakit bagi yang dihasadkan dan diirikan itu. Sejenis penyakit yang nggak bisa diterdeteksi sama medis sih Pak. Saya Jahya Basalama. Enggak. Belum. Taib, syukran saja. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam program Cafe Talk Asyabab. Tentunya hari ini dengan suasana yang berbeda. Namun sahabat Asyabab di tengah pandemi yang tengah merebak kembali seperti ini, Asyabab ingin mengajak sahabat Asyabab sekalian untuk terus menjalankan prokes dan jangan lupa 5M-nya agar selalu dijalankan, terutama apabila bertemu dengan orang-orang di sekitaran kita ya. Entah itu keluarga, tetangga, ataupun rekan-rekan sekerja. Baik sahabat Asyabab sekalian, di sekitaran kita juga telah marak begitu banyaknya penyakit yang bertebaran. Baik itu yang kita kenal sekarang, wabah COVID, ataupun mungkin penyakit yang secara zohir dia terlihat. Namun sahabat Asyabab sekalian, ada yang sebetulnya jauh lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit yang secara zohir terlihat. Nah, penyakit itu yang telah disampaikan oleh Nabi SAW bernama ain. Apa itu sebenarnya ain dan bagaimana pandangannya dalam Islam, serta sunnah-sunnah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengenai penyakit ain ini. Untuk itu akan kita bahas di hari ini di program Cafe Talk Asyabab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa itu ain sebetulnya Ustaz? Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Sahabat Asyabab rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-ain ini merupakan suatu penyakit yang banyak tidak disadari oleh kaum muslimin. Ternyata mereka telah menyebabkan dirinya terkena penyakit tersebut. Dan al-ain ini atau ain adalah penyakit yang berangkat dari pandangan. Baik itu karena ta'jub ataupun karena hasad. Sebagaimana ini juga diterangkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, bahwasanya ain itu ada dua. Ain dari pandangan orang yang hasad atau ain karena takjub. Kedua-duanya itu tetap akan memberikan dampak yang buruk kepada orang yang dilihat, baik karena takjub ya, atau karena memang dia punya penyakit hati yang dia itu pengen tertimpa keburukan kepada orang yang dia lihat. Maka ain itu asal katanya dari mata, pandangan ya. Dan ain ini dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Zadul Ma'ad, dan juga banyak para ulama menerangkannya, diantaranya juga Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, bahwasanya ain itu bukan hanya terjadi karena pandangan dari orang yang ta'jub atau orang yang hasad kepada sesuatu, atau baik benda, barang, manusia ataupun hewan, yang intinya itu adalah objek yang dia lihat, tetapi juga bisa terjadi dari orang yang tidak bisa melihat, yaitu a'ma, sebagaimana diterangkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Jadi ain itu bisa tertimpa kepada orang atau objek atau barang hewan, walaupun orang tersebut tidak melihat barangnya atau orangnya, walaupun dia buta. Mungkin kita memberikan sifat tentang objek yang ada di depannya, bahwasanya sifatnya seperti ini, bentuknya seperti ini, sehingga di dalam hatinya kalau ada kekaguman, maka bisa jadi itu memberikan dampak ain. Ya, kemudian kalau apalagi itu ada hasad, maka tentu ini adalah ain yang sangat buruk, karena akan memberikan dampak yang lebih buruk lagi kepada orang yang dihasati atau barang yang mungkin dia terdapat di dalam hatinya itu penyakit ain tersebut, sehingga menimpa keburukan kepada yang dia lihat, baik secara langsung maupun secara khayalan. Ini makna daripada ain. Baik Ustaz.
Nah, untuk itu telah disebarkan pertanyaan oleh tim Asyabab, Baik. Ustaz, dan telah masuk juga beberapa pertanyaan dari sahabat Asyabab sekalian, Ustaz. Baik. Nah, di hari ini ada pertanyaan yang pertama dari Akhi Abdullah di Jakarta. Iya. Pertanyaannya adalah, apakah ain yang memiliki kedengkian terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat dapat menimpa manusia? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Dan apakah melindungi diri dari penyakit ain termasuk menyelisihi dari tawakalnya seseorang terhadap Allah? Baik, barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan kepada saudara kita Abdullah. Ini pertanyaan yang cukup panjang penjelasannya dan insya Allah sangat mewakili daripada pembahasan tentang ain. Yang pertama, apakah ain itu dapat menimpa manusia? Maka jawabannya iya. Ya, ain itu dapat menimpa manusia. Karena pernah dalam satu kisah di zamannya sahabat, mereka ada yang terkena penyakit atau tertimpa penyakit ain. Ketika itu dia sedang mandi, kemudian ada orang yang melihat bagian tubuhnya itu begitu menakjubkan, sehingga orang tersebut ketika mandi tiba-tiba pingsan. Tiba-tiba pingsan. Nah, ini diantara dampak, ya, dampak buruk daripada ain. Ini tertimpa kepada manusia, bahkan lebih daripada itu. Bahkan lebih daripada keburukan tersebut. Bukan hanya pingsan, bisa jadi memberikan dampak luka, bahkan bisa memberikan kematian. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, ain itu hak, ada, ya, sesuatu yang nyata. Ini bukan hoax ain itu, sesuatu yang nyata, real, ya, sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalau sekiranya ada yang mendahului takdir, maka yang akan mendahulinya adalah la sabaqathul ain. Maka ain itu yang akan mendahului takdir tersebut. Maka ain itu nyata, realita, sesuatu yang terbukti ada dan bukan cerita dongeng belaka, dan itu akan menimpa banyak apapun itu, baik manusia, hewan ataupun benda mati. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengatasinya? Banyak zikir dan doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan kemudian Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala juga menerangkan bahwasanya di antara upaya seorang hamba untuk menjaga dirinya daripada agar selamat atau tertimpa, agar dia selamat daripada tertimpa penyakit ain, yaitu dengan memperbanyak berdoa atau berzikir. Dengan zikir ataupun doa yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang kita baca terdapat di dalam zikir pagi dan petang. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasada. Dan ini kita baca 3 kali di pagi hari, kemudian 3 kali di sore hari, bahkan kita baca pun juga setelah sholat subuh, setiap sholat fardhu, sholat wajib, kita senantiasa membaca surat-surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, Al-Mu'awwidzatain, ya. 2 surat untuk berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari apapun keburukan. Kemudian Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah ta'ala juga menerangkan atau menulis karya ilmiah yang berjudul Al-Wiqayah Minal Waba, ya. Beberapa wasiat untuk menjaga diri kita daripada tertimpa musibah, ya. Di antaranya beliau memberikan zikir yang hendaknya kita baca. Yang hendaknya kita baca di antaranya ada di dalam zikir pagi dan zikir petang. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, hingga akhir daripada zikir tersebut. Atau juga ada doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, sampai akhir daripada zikir tersebut. Kemudian juga ada doa di zikir pagi dan zikir petang, itu adalah merupakan beberapa banyak zikir yang terdapat di dalamnya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segala keburukan. Ya, maka di antara upaya agar kita bisa terlindung daripada penyakit ain yaitu adalah dengan memperbanyak berdoa dan memperbanyak berzikir. Baik, Ustaz. Dan apakah melindungi diri darinya termasuk menyelisihi tawakal kepada Allah, Ustaz? Dan berlindung daripada penyakit ain ini tidak menyelisih daripada tawakal. Bahkan ini upaya dia dalam bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Artinya dia berupaya untuk menjaga dirinya dari keburukan dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu bahwasanya yang memberikan dia kesembuhan, yang akan membuat dia terjauhkan daripada segala musibah, wabah, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan kesembuhan Allah, yang memberikan penyakit itu adalah Allah, yang akan mengangkat penyakit adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyafi, Allah adalah yang memberikan kesembuhan. Maka ketika seseorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan-keburukan tersebut, ini menunjukkan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau dia datang kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berupaya untuk menafikan berdoa, menafikan bermunajat kepada Allah, dia hanya menyandarkan dirinya kepada pengobatan medis, dan itu tidak ada diiringi dengan tawakal, tidak ada diiringi dengan keyakinan bahwasanya kesembuhan itu datang dari Allah, maka ini bahkan bisa menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan. Karena dia menggantungkan sesuatu harapan bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harusnya dilakukan oleh seorang muslim ataupun mukmin sebagaimana ikrarnya di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita meminta pertolongan. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Pertanyaan yang kedua dari Akhi Abu Abdurrahman di Bekasi. Apakah orang yang mati karena terkena ain mendapatkan keutamaan atau tambahan pahala, Ustaz? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jika dia ketika terkena penyakit ain itu adalah seperti penyakit-penyakit yang dikatakan masuk dalam kategori mati syahid, seperti menahan sakit perut dan yang lainnya, maka dia terhitung dari orang yang dikategorikan sebagai mati syahid. Tetapi kalau terlebih ketika dia terkena penyakit tersebut, dia sabar, kemudian dia berupaya mengharapkan pahala dari apa yang menimpa dirinya, kemudian dia terus mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia membaca doa yang sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah. Ketika dia tertimpa musibah, dia mengucapkan selain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, membaca Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah yang tertimpa kepada aku, dan juga berikanlah pengganti yang terbaik untuk diriku dari masalah yang menimpa diriku, ya, yang menimpa kepada aku. Maka kalau dia ternyata ketika tertimpa musibah tersebut, tertimpa penyakit ain tersebut, dia berupaya bersabar, kemudian mengharapkan pahala, kemudian mengharapkan kesembuhan hanya datang dari Allah, kemudian qadar Allah kesembuhan belum datang, ternyata sudah meninggal, maka insya Allah dia akan tercatat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan hanya untuk penyakit ain, ya, dan ini tentunya juga harus dilakukan oleh seluruh kaum muslimin tatkala tertimpa penyakit, ya, terlebih saat ini penyakit yang ada mewabah di negeri kita, yaitu COVID-19 ini. Maka jalanilah ketika kita tertimpa dengan prasangka yang baik bahwasanya tidak ada yang menimpa, melainkan itu semuanya adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah, dan terus kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan tanda sayangnya Allah kepada kita, karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya jika Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan memberikan ujian untuknya. Maka berprasangka baiklah terus kepada Allah dari musibah yang menimpa dirinya, karena Rasulullah SAW pun mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan seluruh perkara yang dilewati oleh seorang mukmin, semuanya baik, kata Rasulullah SAW. Ketika tertimpa musibah, dia bersabar. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Maka sifat sabar dan syukur ini adalah dua sifat yang harus menjadi akhlak yang indah, menjadi perhiasan yang indah yang menghiasi diri seorang mukmin, seperti itu. Baik Ustaz, ini berikutnya dari Ukti Dewi di Bogor, Ustaz. Apakah kaitan antara perasaan was-was dengan ain nih, Ustaz? Timbul perasaan was-was terus, jangan-jangan ain nih, bener nggak gitu, Ustaz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jazakallah khairan untuk yang bertanya. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala pernah memberikan penjelasan bahwasanya seseorang tidak boleh juga berlebihan di dalam menyikapi apa yang tertimpa kepada dirinya. Di antara sifat berlebihan itu adalah dia mengikat sesuatu yang menimpa kepadanya dengan penyakit ain. Wah, jangan-jangan ini karena ain nih.
flu sedikit ain, batuk sedikit ain gitu ya kan, padahal habis makan gorengan ya, habis minum minuman dingin gitu. Atau seperti pemain bola mungkin yang dia sudah tinggal nendang bola depan gawang, ternyata qadarullah tidak gol. Kipernya udah enggak ada gitu ya kan, tidak ada yang menghalangi gitu. Tinggal nendang udah lurus aja, ternyata bolanya tidak masuk ke dalam gawang, melenceng ya, jauh daripada gawang. Akhirnya tidak gol. Nah, ini banyak orang juga mengatakan bahwasanya ini termasuk daripada ain. Ya tidak. Karena bisa jadi ada beberapa sebab ilmiah yang memang datang dari orang tersebut, diantaranya seperti tadi batuk, flu, ya, atau mobil mogok gitu ya kan. Di antara sebab ilmiahnya adalah mobilnya nggak diservis, gitu. Akinya memang udah soak ya. Atau seperti tadi yang pemain bola tersebut, karena memang posisi berdirinya kurang tepat di dalam menendang, sehingga tendangannya itu melenceng jauh dari sasaran gitu ya. Sehingga itu mungkin saja terjadi. Ya, itu mungkin bisa terjadi bukan karena ain. Dan memang bisa juga terjadi karena ain. Bisa juga terjadi karena ain. Nah, bagaimana cara membedakannya? Ya, cara membedakannya kita masih bisa melihat dari zahir yang menimpa kita. Kalau memang yang ternyata zahir yang menimpa kita itu adalah sesuatu yang memang mengakibatkan yang bahaya, maka bisa jadi ain, bisa tidak. Tetapi kembali kepada tadi yang pertanyaan sebelumnya, kita berupaya berlindung terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ain tersebut dengan zikir pagi petang, zikir ba'da shalah, kemudian berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya seorang muslim ataupun muslimah jangan dulu dia menyibukkan dirinya dengan menilai apakah ini ain atau bukan. Apakah ini diakibatkan penyakit ain atau bukan. Kalau dia tahu ada orang yang memuji dia, ya, kemudian dia tertimpa karena memang hasil dari pujian tersebut, dilihat dari mana indikasinya setelah dia memuji, tidak lama kemudian tertimpa musibah, maka bisa jadi memang itu yang menyebabkan dia terkena ain. Contohnya di kisah yang tadi kita sebutkan, ada salah seorang sahabat yang memiliki tubuh yang bersih, putih, kemudian ada sahabat yang lain melihat dia mandi, kemudian tanpa sadar dia memuji, dengan takjub, dengan kagum, sehingga menimpa keburukan, menimpa keburukan kepada sahabat yang sedang mandi tersebut, sehingga pingsanlah sahabat tersebut. Maka di antara obatnya, kalau memang kita tahu, maka kalau kita tahu orang yang memuji, yang menyebabkan penyakit ain itu menimpa kita, maka kita menggunakan air wudhunya untuk mandi. Sebagaimana sahabat tersebut yang tadi yang pingsan, upaya untuk mengobati secara fisik, yaitu menggunakan air wudhu dari orang yang memuji kita. Baik itu memuji karena takjub, kagum, atau memang memuji terlebih, ini yang lebih buruk lagi, yaitu dari hati yang dengki, yang hasad, seperti itu. Makanya ini tentu menjadi nasihat juga bagi kita semuanya. Jangan bermudah-mudah menampakkan apa yang menjadi harta benda kita, khususnya wajah anak kita, wajah keluarga kita, atau wajah kita pribadi. Karena dengan melihat saja itu bisa mendatangkan atau membuat penyakit ain menimpa kita. Dan kita tidak tahu kalau dipasang di medsos. Ya masa nanti kita tulis di medsos ya, siapa yang memuji saya tolong dikirimkan air wudhunya dan ongkir gratis ya. Tidak mungkin gitu ya kan, sebegitu banyak orang yang follow-nya, sebegitu banyak orang yang melihatnya, siapa yang tahu. Ya kalau setelah melihat kemudian ternyata dia termaksud followernya, ternyata bukan followernya sehingga tidak tahu kalau dia terkena penyakit ain, maka tentu sulit untuk dia mendapatkan obatnya. Maka caranya adalah terus menjaga diri dengan tidak memajang apapun yang menjadi harta kita, baik secara fisik kita ataupun barang-barang kita. Kemudian dengan kita terus memperbanyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz. Yang kelima dari Ukhti Sinta di Jakarta. Iya. Apakah mungkin Ustaz merasakan sulit jodoh akibat ain? Allah taala alam. Kalau ini berkaitan tentang jodoh, nampaknya tidak. Karena ain itu lebih kepada penyakit fisik, ya, bukan kepada keadaan, ya, seperti rezeki, jodoh, gitu ya. Tapi penyakit fisik itu terlihat daripada hal yang menimpa kepada fisik kita atau kepada barang yang kita miliki.
Kalau memang itu terlihat, maka ini ada bisa indikasi kepada ain. Tetapi kalau itu tidak terlihat seperti jodoh tadi, atau seperti tidak lulus ujian gitu ya kan, tidak diterima interview di perusahaan tertentu gitu. Ya bukan karena ain ini, memang karena dia nggak bisa interview saja atau tidak lolos di beberapa poin yang diujikan di dalam interview tersebut. Maka tidak semua, kembali kepada nasihat yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala, tidak semua keburukan yang menimpa kepada kita itu diakibatkan dari ain. Ya, maka kalau memang itu yang dirasakan atau itu yang saat ini dilewati takdir tersebut, sulit mendapat jodoh, maka kembali kepada Allah dengan berdoa dan memperbaiki diri, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wanita yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik, atau untuk laki-laki yang baik. Begitu juga laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Maka berdoa dan perbaiki diri kita. Nah, baik, yang keenam dari Ukhti Nina di Bekasi. Nah, ini sepertinya belum lama ini agak-agak viral nih, Ustaz. Apakah ain bisa menyebabkan keguguran? iya. Karena sebelumnya saya sering memposting foto kehamilan, Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Apakah ain bisa menyebabkan keguguran? Betul, bisa. Jika janinnya tersebut difoto, kemudian dipost di media sosial, kemudian nanti orang-orang bisa melihat di statusnya, di Instastory-nya, di WA-nya dan yang lainnya. Ya, kalau memang itu dia lakukan, maka ini bisa mengakibatkan keburukan menimpa kepada janinnya. Sehingga keburukan yang menimpa janin tersebut adalah terjadinya keguguran. Maka fal'iyadzubillah, berlindunglah seorang ibu untuk kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal keburukan yang akan menimpa calon anaknya tersebut. Maka di antara upaya seorang ibu menjaga janinnya agar sehat walafiat, kemudian agar selamat, maka diantaranya adalah dengan tidak memajang perkembangan janin tersebut. Dan juga apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Euforia, suatu kebahagiaan, rasa syukur itu tidak ditampilkan dengan foto. Tetapi kalau memang ingin menunjukkan rasa syukurnya karena senang dia diberikan nikmat tersebut, panggil anak yatim. Iya, berikan bertawasullah dia dengan amal soleh. Dia sedekahkan hartanya walaupun tidak banyak, tetapi dengan sedekah tersebut, apalagi dia memberikan santunan kepada anak yatim, sedangkan Rasulullah SAW mengatakan ana wa kafilul yatim kahakata. Rasulullah SAW mengangkat kedua jarinya dan beliau mengatakan, saya dan orang yang senantiasa menyantuni anak yatim nanti di akhirat seperti ini, dekatnya antara jari telunjuk dengan jari tengah, menunjukkan keberadaannya sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Dan tentu ini adalah kedudukan yang sangat mulia yang didapatkan bagi orang yang menyantuni anak yatim. Maka kalau dia ingin menunjukkan rasa syukurnya karena mendapatkan nikmat tersebut, berbagilah dalam bentuk sedekah nikmat yang dia dapatkan. Jangan cuma mempost. Ya apa rasanya makanan dia post, orang yang melihat nggak bisa merasakan. Kemudian yang janin yang dia post, orang yang melihat pun dia tidak bisa merasakan, bahkan bisa jadi dia merasakan sedih karena tidak bisa makan, tidak bisa merasakan apa yang dia rasakan, apalagi yang sudah lama menikah, tak kunjung pula diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kehamilan. Maka ini tentu adalah salah satu kesalahan yang akan membuat saudara kita itu hatinya menjadi sedih. Sedangkan seorang muslim tidak boleh menjadikan hati seorang saudaranya yang lain menjadi sedih. Naam. Baik, Ustaz. Dari Akhir Ramdan di Depok, bagaimana seharusnya kita bersikap ketika ada saudara kita mendoakan keburukan secara terang-terangan di hadapan kita, Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Terkadang orang itu mendoakan keburukan karena emosi sesaat atau kekecewaan sesaat. Bisa jadi dia mendoakan kita itu tidak dengan kesadarannya atau tidak dengan keinginannya. Cuman karena bingung dia bagaimana cara meluapkan, mengekspresikan emosinya itu, sehingga kalimat inilah yang diucapkan. Maka ketika seseorang itu emosi atau mulai terasa amarah sedang bergejolak di dalam hatinya, dia berupaya untuk cepat-cepat duduk, atau kalau tidak berbaring, atau kalau tidak berwudu.
Atau kalau tidak mungkin dia duduk-duduk santai ngopi seperti ini. Nah, untuk apa? Untuk menyejukkan dan meningginkan suasana hatinya. Ya, apalagi subhanallah gitu ya, kan pemandangan yang begitu indah. Dia coba menikmati lingkungan yang ada, dan ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat hatinya menjadi tentram, tenang, sehingga emosinya itu bisa redam. Maka ketika seseorang itu mulai terasa bergejolak emosinya, coba dia mengamalkan terapi berikut yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita sampaikan tadi. Duduk, berbaring, atau kalau tidak berwudu. Atau kalau tidak, jangan dia sampai melontarkan kalimat. Ya, karena bisa jadi nanti kalimat tersebut akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kalimat tersebut akan membuat dia malah terjerumus nanti di dalam dosa besar, atau akan mengantarkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tahu ada orang yang mendoakan kita keburukan, kita nasihati terlebih dahulu. Iya, kita nasihati, kemudian kita sampaikan bahwasanya itu tidak diperbolehkan, yang ada adalah mendoakan keburukan. Ya, kemudian selanjutnya kalau memang salah kita nasihati, orangnya tidak mau menerima, maka kita tinggalkan. Kita tinggalkan, jangan kita paksakan untuk terus memberikan nasihat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzakir, innama anta mudzakir. Kita cuma hanya diperintahkan untuk memberikan nasihat, tetapi kita tidak bisa memaksakan. Ya, lasta alaihim bimusaitir. Di dalam surat Al-Ghasyiyah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian itu tidak bisa menguasai hati seorang hamba. Yang menguasai hati seorang hamba hanyalah yang memiliki hati tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu kita tinggalkan, kemudian berdoa kepada Allah. Semoga orang tersebut kembali kepada tahu, sadar apa yang dia ucapkan. Kita balas keburukan itu dengan kebaikan. Kalau dia mendoakan keburukan, kita balas dengan kebaikan dari doa ataupun dari perbuatan. Mungkin setelah dia mendoakan keburukan, kita ucapkan doa antum itu menjadi evaluasi untuk ana, mudah-mudahan ana bisa berubah menjadi yang lebih baik. Sekarang yuk kita ke warteg atau kemana kita makan, insyaallah ana yang traktir. Nah, coba kita yang berada di dalam suasana seperti itu pun harusnya menyikapinya dengan tenang, apalagi ahlul ilmi. Orang yang sudah mengaji tentu bisa dilihat dari akhlaknya, bisa dilihat dari emosinya. Maka orang yang sudah mengaji, ikhwah yang sudah lama hadir di dalam majelis ilmu, maka itu bisa terlihat bagaimana cara dia bijak dalam menyelesaikan masalah. Dari sabarnya, dari kebijakannya, dari ilmunya, akhlaknya, itu bisa terlihat. Inilah perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, baik, dari Akhi Afan di Depok. Tadi sudah dibahas ini sebetulnya bagaimana cara menyembuhkan orang yang terkena ain melalui wudhu tadi ya. Iya. Izin ana lengkap ke Abu Ahsan di Tangerang. Nah ini Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang suka pamer harta kekayaan sehingga menimbulkan perasaan iri terhadap orang yang menyaksikannya nih Ustaz? Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ya, tergantung. Kita lihat ada orang yang memang memajang foto makanan ataupun tempat yang intinya bukan makhluk. Ya. Apabila dia seorang penjual yang mempromosikan barangnya, maka ini tidak mengapa. Karena tidak mungkin orang menjual makanan tanpa ada menampilkan makanannya. Tulisannya nasi goreng. Kurang membuat orang itu menjadi tertarik untuk membeli. Maka kalau dia memajang foto tersebut untuk tujuan menawarkan barangnya, maka itu boleh. Ya, kita jangan dulu menilai sesuatu yang dilakukan oleh saudara kita itu adalah pasti pamer, pasti niatnya buruk. Seorang muslim itu harus membangun ya dasar pijakan hatinya itu kepada prasangka yang baik, husnudzon. Iya, kalau ada, dan dia selalu memberikan uzur, dan ini adalah diantara sikap bijak yang dilakukan oleh ahlul ilmi. Orang yang sudah lama mengaji adalah diantara sifat terpuji yang dia miliki adalah berupaya untuk atau mudah memberikan uzur kepada saudaranya dan mudah untuk memberikan doa yang baik untuk saudaranya. Maka ketika dia melihat ada sesuatu yang dilakukan oleh saudaranya, jangan dia langsung menilai itu hal yang negatif. Ya, kecuali kalau kita sudah amar ma'ruf, kita sudah menanyakan, tabayun, klarifikasi, dan memang tujuannya adalah untuk hal yang buruk, baru setelah itu kita nasihati dengan nasihat yang
dengan konten atau konteks yang berbeda seperti itu. Nah, Ustaz. Baik, itu sudah menjadi pertanyaan yang terakhir, Ustaz, dari sahabat Asyabab sekalian. Luar biasa pembahasan tentang ain dari ini, Ustaz. Begitu banyak yang sudah dijelaskan. Tapi mungkin sebelum kita tutup acara Cafe Talk di hari ini, Ustaz, bolehlah diberikan sedikit wejangan dan nasihat kepada sahabat Asyabab sekalian di rumah perkara ain ini, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Baik, jazakallah khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Al-ainu haqqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan penyakit ain itu nyata. Benar adanya. Kalau benar adanya, maka seorang muslim ataupun muslimah hendaknya berupaya untuk menjauhkan dirinya agar tidak tertimpa. Ibarat kalau kita sudah tahu di depan ada jurang, tatkala kita membawa kendaraan, apakah kendaraan tersebut kita akan terus mengarahkan ke jurang tersebut? Maka tentu jawabannya tidak. Karena kita tahu yang kita lakukan ini akan memberikan dampak yang buruk kepada kita. Ya, entah itu kecelakaan ringan ataupun kecelakaan berat. Baik itu secara fisik ataupun barang, fisik pribadi, badan ataupun barang kita, atau lebih daripada itu bisa membuat kita mati. Ya. Dan ain pun demikian. Ya, bukan hanya memberikan penyakit dari secara fisik, tetapi juga ternyata ain ini bisa membuat seseorang yang tertimpa itu bisa mati, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka seorang muslim dan muslimah hendaknya menjaga dirinya daripada hal-hal yang buruk, diantaranya penyakit ain, dengan cara dia tidak mempost, mengupload, memajang foto yang tidak ada tujuan untuk jual beli. Terlebih itu adalah makhluk hidup, baik itu keluarganya, dirinya, ataupun mungkin hewan-hewan kesayangannya yang ada di rumah. Diusahakan untuk tidak diupload, kecuali kalau untuk memberikan pengumuman orang hilang. Ya, tidak mungkin wajahnya diblur. Ya, kalau orang yang hilang atau hewannya yang hilang, tentu tidak mungkin wajahnya diblur. Ya, gimana orang bisa mengetahui wajahnya kalau tidak ditampilkan atau tidak ditampakkan? Maka kalau tidak ada hajat seperti ini, kebutuhan-kebutuhan seperti ini, maka lebih baik tidak dia upload, tidak dia post, tidak dia tampilkan, dia tidak pajangkan, karena hal tersebut bisa memberikan mudarat untuk dirinya, dan hal tersebut juga tidak ada manfaat untuk dirinya dan juga tidak ada manfaat untuk orang yang melihatnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dengan dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Maka mari kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat, jauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan jauhkan diri kita dari hal-hal yang dapat mendatangkan mudarat dan yang dan keburukan-keburukan yang lainnya. Dan teruslah berlindung kepada Allah dan mendoakan perlindungan kepada anak-anak kita. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk anak-anaknya dan cucunya, diantaranya itu adalah doa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada cucunya Hasan dan Husain, yaitu u'idukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hamma wa min kulli ainin lamma. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inilah doa di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca seorang tua untuk anaknya, kepada anaknya. Begitu juga banyak doa dan zikir yang telah kita bacakan di awal yang ada di dalam Al-Qur'an dan ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya agar melindungi dirinya dan keluarganya daripada hal-hal yang dapat mengakibatkan keburukan, khususnya penyakit ain. Demikian pembahasan yang bisa disampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.